Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuning Agustin. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan menyampaikan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang guru adalah anugerah yang terindah. Guru adalah profesi yang sangat mulia yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengemban tugas dan amanah tersebut. Sebagai seorang guru, terkadang perlakuan kepada siswa hanya tuntutan tugas, nilai, dan lebih berfokus kepada intelektual dan kognitif saja. Sehingga terkadang anak tidak memiliki kebebasan, bahkan tertekan dengan segala pola pembelajaran yang membuat mereka tidak berkembang sesuai dengan kodrat dan segala potensi yang dimilikinya. Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan memiliki semboyan yang menjadi salah satu kontribusi positif bagi pendidikan di Indonesia. Semboyan tersebut berbunyi, ing ngarsa Sontulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Yang artinya, di depan memberi contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dari belakang memberikan dorongan. Sebagai seorang guru, harus memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik, sesama guru, seluruh warga sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Dari tengah, seorang pendidik harus mampu membangun semangat, menciptakan ide atau berkarya, berinovasi di lingkungan tempat kerjanya atau di tempat tinggalnya. Selanjutnya dari belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan, motivasi, arahan, dan penyemangat bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana lingkungan anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini saling berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Kita juga bisa melihat bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara yang menganalogikan bahwa pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan, yang mana benih-benih kebudayaan itu ketika disemai, dirawat, dijaga, ditumbuh kembangkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, akan berperan membentuk sebuah peradaban baru. Peradaban yang tidak akan meninggalkan identitas aslinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan masyarakat. Karena memang pendidikan tidak bisa merubah benih asli daripada seorang anak manusia. Selanjutnya, konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah asas trikon, yaitu pertama adalah kontinuitas, yaitu kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah. Kedua yakni adalah konvergensi, artinya pendidikan itu harus berasaskan kemanusiaan atau manusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Sebagai seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus mampu mengidentifikasi dan membaca keunikan dan potensi tersebut sehingga murid dapat merasakan konsep merdeka belajar. Konsep selanjutnya yakni adalah proses menuntun. Anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah atau membahayakan dirinya.
seorang pomong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang peserta didik dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat menginspirasi dan menambah wawasan pengetahuan dan semangat saya untuk segera melakukan perubahan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Kegiatan yang akan dilakukan adalah proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dapat terwujud dengan menerapkan merdeka belajar, kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa ada rasa tertekan. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak. Merdeka belajar, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.